Sebagai anak broken home sejak kecil, Zakia merasa beruntung pernah dipertemukan dengan lelaki sebaik Raihan. Raihan bukan cuma pacar, Raihan pelindung Zakia, terutama selama Zakia merantau sendirian di Jakarta. Raihan gak pernah sekalipun membiarkan Zakia merasa sendiri, sampai akhirnya mereka sampai pada satu kenyataan pahit. Keluarganya tidak merestui hubungan mereka, bukan karena salah mereka, tapi karena kepercayaan lama yang masih dipegang kuat. Katanya, mereka nggak cocok. Zakia orang Sunda, Raihan orang Jawa. Bagi keluarganya, adat dan keyakinan itu penting dan mereka dianggap melanggarnya. Selama itu, Zakia merangkak melewati hari-hari tanpa Raihan. Hari-hari yang sepi, berat, dan penuh usaha untuk bertahan. Tapi kemudian, sesuatu yang dulu selalu Zakia tunggu akhirnya muncul juga. Satu notif, satu pesan dari Raihan. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh cinta yang tak bisa dimiliki. Kalau kalian tuh pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi thread-nya. Dulu, Zakia pernah menjalin hubungan selama 3 tahun dengan laki-laki yang di mata Zakia nyaris sempurna. Kita panggil saja nama laki-laki tersebut adalah Raihan, biar lebih gampang. Selama 3 tahun itu, Raihan gak pernah sekalipun bikin Zakia kecewa. Raihan bertanggung jawab, setia dan selalu memperlakukan Zakia dengan baik. Yang paling Zakia ingat, Raihan tuh beda banget sama laki-laki kebanyakan pada zaman sekarang. Raihan tuh gak punya sosial media, padahal dia termasuk Gen Z. Raihan memang bukan dari keluarga kaya, tetapi selama mereka bersama, Raihan gak pernah abai. Raihan bekerja keras, dia gak pernah sekalipun pinjam atau pakai uang Zakia. Apapun yang Zakia inginkan, Raihan selalu usahakan sendiri untuk mewujudkannya. Tanpa Zakia minta, Raihan datang dengan perhatian. Tanpa Zakia harus mengemis cinta, Raihan selalu ada, lengkap dengan segala effort dan waktu yang Raihan luangkan. Sebagai anak broken home sejak kecil, Zakia merasa beruntung pernah dipertemukan dengan lelaki sebaik Raihan. Raihan bukan cuma pacar, Raihan pelindung Zakia, terutama selama Zakia merantau sendirian di Jakarta. Raihan gak pernah sekalipun membiarkan Zakia merasa sendiri. Selalu hadir, selalu ada, selalu jaga Zakia. Saking effortnya, Raihan sering nganterin Zakia pulang ke Banten. Raihan antar Zakia naik motor, padahal Raihan orang Jawa Tengah. Bayangin, 8 jam perjalanan, hujan, panas, lelah, Raihan terabas semuanya. Setelah itu, Raihan pulang lagi sendirian ke Jakarta, tanpa keluhan, tanpa drama. Cuma karena Raihan gak mau Zakia pulang sendirian. Saat mereka LDRan pun, Raihan gak pernah berubah, masih sama, sabar, setia, dan selalu membuat Zakia merasa dicintai dengan cara yang nyata. Bukan cuma Zakia yang melihat Raihan sebagai sosok yang luar biasa. Keluarga, sahabat-sahabat Zakia pun mengenalnya dengan sangat baik. Di mata mereka, Raihan laki-laki yang langka, selalu dipuji, selalu bikin iri. Mereka sering bilang seperti ini, "Kamu beruntung banget punya dia." Dan saat itu Zakia percaya 100% karena memang seperti itulah adanya. Setiap hari Zakia selalu dijemput sepulang kerja. Bukan karena Zakia manja, tapi karena Raihan gak pernah mau Zakia capek sendirian. Raihan selalu melibatkan Zakia dalam setiap urusan pentingnya. Pekerjaan, keputusan hidup, rencana masa depan. Zakia selalu diajak berpikir, bukan cuma jadi penonton. Setiap hari rasanya kencan. Mereka sering jalan bareng, bukan ke tempat mewah, tapi kemana saja asalkan bersama. Kehadiran Raihan membuat Zakia merasa utuh. Padahal Zakia berasal dari keluarga yang retak.
retak. Dulu Zakia pernah sangat insecure, pernah dibully soal fisik, dihina sampai Zakia merasa nggak layak dicintai oleh siapapun. Tapi Raihan selalu membuat Zakia percaya bahwa Zakia pantas, bahwa Zakia cukup, bahwa Zakia layak untuk dicintai tanpa syarat. Bersama Raihan, Zakia belajar berdamai dengan diri sendiri. Zakia percaya bahwa mungkin Zakia memang bisa bahagia. Waktu berjalan dengan sangat cepat, hubungan mereka semakin kuat, semakin dalam, sampai akhirnya mereka sampai pada satu kenyataan pahit. Keluarganya tidak merestui hubungan mereka, bukan karena salah mereka, tapi karena kepercayaan lama yang masih dipegang kuat. Katanya, mereka nggak cocok. Zakia orang Sunda, Raihan orang Jawa. Bagi keluarganya, adat dan keyakinan itu penting, dan mereka dianggap melanggarnya. Jarak juga jadi alasan mereka. Mereka takut Zakia dan Raihan terlalu jauh untuk bisa bertahan. Padahal bukanlah mereka sudah membuktikan bahwa jarak tidak mengubah apapun. Tapi meski tanpa restu, mereka memilih bertahan. Mereka pikir cinta yang kuat bisa menembus segalanya. Tapi ternyata tidak semua yang mereka perjuangkan bisa dimenangkan. Sampai akhirnya hari itu datang, di mana Raihan menatap Zakia dan berkata, "Kita harus benar-benar selesai." Raihan memilih keluarganya, bukan karena Raihan tidak cinta lagi, tapi karena Raihan tidak bisa melawan darah dagingnya sendiri. Zakia tahu, keputusan itu pasti berat untuk Raihan. Zakia bisa lihat dari cara Raihan menunduk, dari suaranya yang bergetar. Raihan terluka juga, tapi tetap pergi. Dan Zakia hancur. Zakia mencoba mengerti. Zakia berusaha paham, tapi itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Yang paling menyakitkan bukan saat Raihan pergi, tapi saat Zakia harus memulai hari tanpa Raihan. Selama 3 tahun terakhir, Zakia tumbuh bersama Raihan. Segala hal Zakia jalani bersama dengan Raihan di sisinya. Tawa, tangis, harapan, mimpi. Sejak saat itu, rasanya seperti ada setengah bagian dari diri Zakia yang menghilang. Zakia masih hidup, tapi tidak benar-benar utuh. Zakia kehilangan separuh kewarasannya. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang jadi luka. Jalan pulang yang sepi, kopi yang dingin, atau nada dering yang tak lagi Raihan jawab. Zakia mencoba kuat, tapi tidak pernah ada yang mengajarinya cara kehilangan seseorang yang dulu jadi segalanya. Akhirnya Zakia memutuskan untuk pulang. Zakia berhenti bekerja, meninggalkan perantauan yang dulu Zakia anggap rumah kedua. Bukan karena lelah bekerja, tapi Zakia sudah tidak sanggup lagi hidup di antara kenangan. Setiap sudut kota tersebut menyimpan jejak mereka berdua. Tiap jalan yang Zakia lewati, tiap tempat yang Zakia tapaki, ada bayangan Raihan di sana. Warung kecil tempat mereka makan siang, lampu merah tempat Raihan menunggu Zakia pulang kerja, taman tempat mereka makan siang, taman sederhana tempat mereka duduk tanpa banyak bicara tapi merasa tenang. Zakia tuh ngomong gini, "Bagaimana aku bisa melupakannya kalau setiap langkahku justru mengingatkan bahwa dia pernah ada dan kini tidak ada lagi." Saat Zakia pulang, orang rumah menyambut Zakia dengan diam dan hangat. Mereka, keluarga, dan saudara Zakia tidak banyak bertanya, tidak mencoba menghibur dengan kata-kata. Mereka hanya menangis, memeluk Zakia dengan erat, tanpa berkata apapun. Karena mereka tahu, kadang tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan sebuah kehilangan. Hari-hari Zakia setelah itu sunyi. Zakia hanya bisa menangis dalam diam, terkunci di dalam kamar. Segalanya terasa berat. Bangun pagi, melihat langit, bahkan sekedar mendengarkan notif ponsel. Semuanya mengingatkan Zakia pada Raihan. Tapi sekarang tidak ada lagi notif dari Raihan. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan. Raihan telah memblokir akses untuk terhubung dengan Zakia. Itu bukan sekedar kehilangan. Itu seperti dihapus dari hidup seseorang. Seseorang yang dulu menjadikan Zakia pusat dunianya. Zakia jatuh lama, tapi perlahan Zakia sadar. Zakia tidak bisa terus seperti ini. Kesedihan Zakia mulai menakutkan orang-orang di sekitar Zakia. Keluarga Zakia mulai khawatir melihat Zakia murung setiap hari. Seolah hidup Zakia ikut terkubur bersama perpisahan tersebut. Sampai akhirnya Zakia memutuskan melangkah lagi. Zakia ingin belajar bertahan. Zakia ingin mencoba merantau dan bekerja lagi. Tapi bukan di Jakarta, karena terlalu banyak kenangan di sana, tapi ke tempat baru, dengan harapan baru, dan sedikit keberanian untuk sembuh. Dan ternyata,
bekerja dalam keadaan hati yang sedang terluka. Itu menguras energi Zakia lebih dari yang Zakia bayangkan. Zakia masih sering menangis diam-diam di sela-sela waktu saat orang lain tidak melihat Zakia. Mungkin ini terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Mungkin akan ada yang bilang, udah, move on aja. Cuma putus cinta. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak hidup dalam hati Zakia. Zakia kehilangan seseorang yang pernah jadi rumah. Dan sekarang Zakia sedang belajar berjalan sendirian lagi. 5 bulan berlalu. Selama itu Zakia merangkak melewati hari-hari tanpa Raihan. Hari-hari yang sepi, berat, dan penuh usaha untuk bertahan. Tapi kemudian sesuatu yang dulu selalu Zakia tunggu akhirnya muncul juga. Satu notif, satu pesan dari Raihan. Tanpa pikir panjang, tangan Zakia refleks mengangkat telepon tersebut. Dan di seberang sana, suara yang begitu familiar menyapa Zakia. Masih sama seperti dahulu, penuh perhatian, lembut, dan hangat. Raihan bertanya seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu punya uang? Apakah kamu kuat? Dan di saat itu, Zakia tidak bisa menahan air mata. Karena hanya Raihan yang bisa membuat Zakia merasa dilihat sedalam itu. Ternyata Raihan pun menangis. Dengan suara bergetar, Raihan tuh berkata, selama ini aku juga sangat merindukanmu. Aku mencoba kuat, mencoba tidak menghubungimu lagi. Tapi aku gak bisa. Pertahananku jebol. 5 bulan Raihan diam, memendam rindu, dan akhirnya Raihan berbicara dengan segala keberanian yang tersisa. Tapi tidak ada keputusan untuk kembali. Benar-benar tidak ada. Mereka tidak membicarakan mereka berdua. Tidak ada rencana untuk memperbaiki. Tidak ada janji untuk memulai dari awal. Tapi ada satu hal yang mereka sepakati pada hari itu. Untuk bertemu di tempat yang dulu sering mereka singgahi. Tempat yang penuh dengan kenangan. Mereka makan malam. Sama seperti dahulu, sederhana tapi hangat. Sesekali Raihan menatap Zakia, tatapan yang masih sama manisnya. Tapi kali ini ada yang berbeda, ada rasa malu di matanya. Dan Zakia tahu persis itu karena Raihan merasa gagal, karena Raihan tidak bisa terus berjuang, tidak bisa mempertahankan apa yang pernah mereka punya. Tapi Zakia mengerti, Zakia benar-benar mengerti. Cinta tidak selalu menang dari keadaan, dan kadang yang mereka butuhkan bukan kepastian, tapi pertemuan terakhir yang cukup untuk menutupi luka. Saat itu, saat percakapan mereka mulai cair kembali, saat jarak yang lama mulai membeku, mereka perlahan mencair. Tiba-tiba ponselnya tuh berdering, refleks Zakia menoleh, dan ternyata tertulis nama dan dihiasi emotikon hati di sebelahnya. Seketika ada panas di dalam dada Zakia, sesak yang tidak bisa dijelaskan. Mata Zakia mulai berair, tapi tidak jatuh. Raihan hanya melihat sebentar. Lalu dengan santainya Raihan tolak panggilan tersebut tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Zakia hanya diam, tidak berkata apa-apa, tidak bertanya dan tidak menuntut. Karena apa yang bisa Zakia lakukan? Zakia bukan siapa-siapa lagi. Zakia tidak punya hak untuk marah. Zakia tidak punya alasan untuk mempertanyakan siapa yang kini mengisi hari-hari Raihan. Tapi Tuhan, kenapa rasanya sakit sekali? Zakia belum siap menerima kenyataan ini, bahwa Raihan bukan milik Zakia lagi. Semua itu terlalu cepat, terlalu dekat, terlalu menyayat, dan Zakia hanya bisa duduk di situ dengan dada terbakar tapi mulut terkunci. Karena begitulah kehilangan yang tidak selesai. Raihan datang hanya untuk mengingatkan bahwa Zakia tetap tidak bisa memilikinya. Raihan tahu Zakia terluka. Raihan menyadarinya meski Zakia tak mengucapkan satu kata pun. Raihan pun bicara dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan pengakuan. Dia yang menelepon tadi adalah perempuan pilihan orang tuaku yang dijodohkan denganku. Aku sedang mencoba mengenalnya, tapi sampai detik ini aku belum bisa mencintainya. Ini tidak gampang, ini bukan hal yang mudah. Dan saat itu, segalanya seperti runtuh dalam diam. Raihan tidak berbohong, tidak juga memberi harapan. Raihan hanya ingin Zakia tahu bahwa Raihan sedang berusaha menjalani sesuatu yang bukan pilihannya demi membahagiakan orang tuanya. Zakia menatapnya. Mata Zakia basah, penuh dengan sesuatu yang bahkan sulit dijelaskan. Sakit, kecewa, dan pasrah.
Air mata Zakia pun akhirnya jatuh satu persatu, dan Raihan pun menangis karena mereka berdua tahu kali ini bukan tentang siapa yang lebih mencintai, tapi siapa yang akhirnya harus melepaskan. Pembicaraan mereka malam itu berakhir tanpa janji, tanpa rencana, tanpa harapan yang menggantung, hanya kejujuran yang sederhana tapi menyesakkan. Raihan menatap Zakia dan dengan suara yang pelan dia mantap ingin berkata, "Kalau aku tidak memblokirmu waktu itu, aku tidak akan pernah bisa memulai semua ini, dan aku juga tidak mau terus membuatmu merasa sedang menungguku." Saat Raihan berkata begitu, Zakia tahu, meski Raihan masih menyayangi Zakia, Raihan juga ingin Zakia bebas dari harapan yang menyiksanya, bebas dari menungguku yang entah sampai kapan. Dan mungkin itulah bentuk cinta terakhir Raihan pada Zakia, melepaskan Zakia sepenuhnya. Sebelum mereka benar-benar terpisah malam itu, Raihan berkata pelan namun pasti, "Aku akan memulainya, mulai mencintai dia." Zakia hanya diam karena tidak ada balasan yang cukup untuk kalimat sejujur itu. Setelah makan malam, Raihan mengantar Zakia pulang. Jujur Zakia sangat merindukan momen itu. Duduk di belakang Raihan, melihat lampu-lampu Jakarta menyala manis, lampu yang dulu mereka pandangi sambil menertawakan masa depan penuh harapan yang dulu mereka rancang berdua. Kini Zakia duduk di belakang Raihan lagi, tapi dengan jarak, dengan canggung yang aneh, dengan kesadaran bahwa semuanya sudah berbeda. Entah dari mana, keluar dari mulut Zakia, pelan-pelan nyaris berbisik, "Mas, boleh aku memelukmu sepanjang perjalanan sampai rumah?" Raihan menoleh sebentar, tersenyum kecil, dan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dan di sepanjang jalan itu, Zakia memeluk Raihan seerat yang Zakia bisa. Dalam diam, air mata Zakia jatuh, deras, di balik punggung Raihan, tanpa suara, tanpa isak. Karena Zakia tahu itu adalah terakhir kalinya Zakia bisa memeluk Raihan tanpa rasa salah. Terakhir kalinya Zakia bisa menangis di balik punggung yang dulu jadi tempat pulang. Terakhir kalinya mereka jadi mereka berdua. Setahun berlalu, lalu kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Raihan menikah dengan perempuan itu, perempuan pilihan orang tuanya. Artinya, Zakia akan kehilangan Raihan selamanya, karena Zakia tahu Raihan adalah laki-laki yang setia. Dan saat Raihan sudah berkomitmen dengan seseorang, dia tidak akan menoleh ke belakang termasuk kepada Zakia. Sekalipun pernikahan itu bukan sepenuhnya pilihannya, Raihan akan menjalaninya dengan tanggung jawab yang penuh. 5 tahun berlalu, kabar yang Zakia dengar Raihan sudah memiliki anak perempuan, dan Zakia masih belum berani memulai lagi. Sampai hari ini semua aksesnya masih diblokir. Raihan benar-benar membangun hidup baru. Hari ini Zakia ingin bercerita, karena tepat pada hari tersebut Zakia mendapatkan kabar duka. Raihan telah meninggal dunia pada pagi hari. Mohon doa dari teman-teman semua untuk almarhum. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sampai sini aja isi tweetnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Meski tak bersama selamanya, kehadirannya meninggalkan jejak yang dalam, termasuk keberanian untuk mencintai diri sendiri. Melepaskan adalah bentuk cinta yang dewasa. Raihan pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena ingin Zakia bebas dari penantian. Kadang, cinta sejati justru ditunjukkan dengan membiarkan seseorang melangkah tanpa kita. Tidak semua perjuangan berbuah manis. Cinta mereka berdua tuh kuat, tapi ada batas yang tidak bisa dilawan. Ada jarak dan keluarga. Dari sini kita belajar, tidak semua yang kita perjuangkan akan dimenangkan, dan itu tidak membuat perjuangannya sia-sia. Waktu membantu berdamai, bukan menyembuhkan. Luka kehilangan tidak selalu hilang, tapi seiring waktu mereka tuh akan berjalan untuk bernapas kembali. Hidup terus berjalan, dan Zakia ikut tumbuh bersama perih itu. Pertemuan terakhir adalah bentuk ikhlas. Ada kalanya Zakia perlu bertemu, bukan untuk kembali, tapi untuk menutup cerita dengan tenang, dengan tatapan
bukan janji. Kehilangan yang abadi menyadarkan kita akan berharganya waktu. Raihan pergi selamanya, dan kini hanya kenangannya yang tersisa. Tapi itu cukup untuk mengingatkan setiap momen yang dulu tampak biasa ternyata sangat berharga. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik mengenai beberapa kesalahan aku yang menurut kalian tuh nggak cocok. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan ini sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh punya ide atau mungkin kalian pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita hidup kalian di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata mau dimaafkan, aku Tridiansi. Bye bye.